Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu pagi ini semuanya? Baik. Oh, alhamdulillah. Sehat semua, nak? Sehat. Nah, sekarang sebelum kita mulai belajar, coba cek dulu di sekitar tempat duduknya. Udah bersih dari sampah belum, nak? Oke, berarti nggak ada sampah ya, nak ya, di sekitar tempat duduknya. Bagus, anak ibu sudah menjaga kebersihan. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Coba Fajar pimpin doanya, nak, dari tempat duduk aja. Siapkan temannya. Siap. Selamat. Silakan dimulai. Nah, tadi kita sudah sama-sama berdoa ya, nak ya. Nah, kenapa kita harus berdoa dahulu, nak, sebelum belajar? Nah, kita harus berdoa dahulu sebelum belajar supaya, selain kata Fajar tadi, kita supaya dilindungi oleh Allah, supaya dibukakan hati dan pikiran kita untuk menerima pembelajaran yang akan anak ibu ikuti hari ini ya. Nah, jadi jangan lupa untuk berdoa ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita, ibu cek dulu kehadirannya ya. Nanti kalau ibu panggil namanya, boleh angkat tangan dan jawab hadir. Willy? Ica? Alhamdulillah ya, anak ibu hadir semua pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya kita nyanyikan dahulu lagu nasional ya. Lagu yang akan kita nyanyikan judulnya Dari Sabang Sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Nah, anak ibu boleh duduk dulu, nak. Ya. Tadi lagunya lagu apa, nak, yang kita nyanyikan? Ya, lagunya judulnya Dari Sabang Sampai Merauke. Nah, ada yang tahu anak ibu lagunya tentang apa ini? Ya. Tentang pulau. Tentang pulau. Banyak pulau di Indonesia, nak? Banyak. Dari Sabang sampai Merauke. Kita banyak suku bangsa. Kemudian banyak bahasanya juga ya di Indonesia. Kemudian kata Willy tadi tinggalnya di berbagai pulau, Bu. Nah, penting kita menjaga persatuan dan kesatuan? Ya, penting. Untuk apa? Supaya Wina, supaya gimana bangsa Indonesia, nak? Iya, supaya kita tidak terpecah belah. Baiklah, anak ibu semua, biar kita lebih semangat pagi ini. Nah, kita tepuk PPK dulu ya. Semangat ya. Ya, 1, 2, 3. Tepuk PPK. Terus, narik, mandiri, tolong, integritas. Ya, terima kasih Willy. Tepuk tangan untuk kita semua, nak. Nah, boleh duduk ya. Nah, selanjutnya kita literasi dulu ya, nak ya. Anak ibu boleh membaca buku cerita yang ada di pojok belakang kelasnya. Coba lihat, nak. Nah, itu ya. Di pojok belakang kelas kita sudah ada buku cerita. Jadi anak ibu boleh memilih buku yang anak ibu sukai. Ya, Zam, silakan Zam ke belakang, Zam, ambil bukunya. Nah, anak ibu sudah mengambil bukunya masing-masing ya. Sekarang ibu beri waktu 10 menit untuk membaca buku ceritanya. Buku cerita yang udah diambilnya ya. Silahkan dibaca 10 menit, nak. Oke, udah selesai membacanya, nak? Udah ya. Nah, kenapa anak ibu harus rajin-rajin membaca, nak? Iya, bagus, Fajar. Supaya kita mendapatkan informasi.
Ya, jadi harus rajin membaca ya nak ya. Nah, selanjutnya buku bacaannya ditaruh kembali di pojok bacanya ya, disusun lagi dengan rapi. Nah, Ibu mau bertanya nih anak-anak Ibu semua, apa sih manfaat udara bersih untuk kita? Oh ya, Zahira. Supaya mendapatkan udara yang segar. Ya, benar ya, supaya kita mendapatkan udara yang segar. Karena sangat bermanfaat juga untuk kesehatan organ pernafasan kita ya. Ya. Nah, baiklah anak Ibu semua, untuk pembelajaran kita hari ini, tema kita tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan. Subtemanya subtema 3 yaitu memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Pembelajarannya pembelajaran 3. Baiklah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, dengan tanya jawab, siswa dapat menunjukkan sikap tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Kemudian yang kedua, nanti dengan mengamati video tentang permasalahan sampah di Kota Padang dan gambar lingkungan bersih dan kotor pada PowerPoint, siswa Ibu dapat menganalisis tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, berikut ini Ibu ada cuplikan video tentang berita permasalahan sampah yang pernah terjadi di Kota Padang. Anak, kita simak bersama-sama ya. Selasa malam 28 Januari lalu, hujan deras mengguyur Kota Padang, Sumatera Barat. Seusai hujan, sampah terlihat mengotori pantai Padang hingga sepanjang 200 meter. Sampah rumah tangga mendominasi. Air laut terlihat kehitaman, bau tidak sedap pun menyeruak di salah satu destinasi wisata unggulan Kota Padang ini. Sejak Rabu kemarin, 30 petugas Dinas Lingkungan Hidup sudah mulai membersihkan. Tumpukan sampah ini juga dimanfaatkan warga untuk mengumpulkan barang-barang yang bisa dijual kembali, seperti botol dan kaleng bekas minuman kemasan. Karena hujan kan lebat, karena dia kencang air, begitulah datangnya tariknya sampah ke laut. Ini yang paling puncaknya, biasa-biasa nggak ada. Nggak ada tempat pembersihan dari dinas terkait. Pagi tadi udah Belum selesai. ya, belum selesai. Selain dengan mengutip satu persatu, pembersihan juga dilakukan dengan menggunakan 1 unit alat berat. 10 truk pengangkut juga disiapkan untuk membawa ke tempat pembuangan akhir di Air Dingin, Kelurahan Lumbuk Minturun, Kota Tangah, Padang. Nah, setelah kita simak tadi videonya bersama, apa yang anak Ibu lihat dari tayangan video tadi? Yang bisa angkat tangan nanti Ibu kasih bintang. Yang berani menjawab, Ibu kasih bintang ya. Nah, yuk, siapa yang berani pertama? Apa yang kamu lihat pada video tadi? Ya, Zahira, silahkan. Di tepi pantai banyak sampah sepanjang 200 meter. Ya, di tepi pantai tadi kita lihat banyak sekali sampahnya ya. Nah, kemudian sampah apa saja nak yang terlihat di sana tadi? Ya, Fajar? Sampah plastik dan botol minuman bekas. Ya, benar ya. Di sepanjang pantai tadi kita lihat banyak sekali sampah-sampah yang berserakan, yaitu terutama sampah plastik dan juga sampah-sampah dari botol bekas minuman. Nah, bagus ya Fajar sama Zahira. Ini bintang untuk Zahira. Iya, ini bintang untuk Fajar. Nah, yang lain gimana nih? Oke, Ibu kasih satu pertanyaan lagi ya. Nah, tadi kan video yang anak Ibu lihat tadi terlihat banyak sampah tuh. Ada sampah plastik dan sampah botol bekas minuman, kata Fajar. Kenapa hal itu bisa terjadi, nak? Silakan Azam. Karena membuang sampah di sungai. Ya, karena ada kebiasaan membuang sampah di sungai. Ya, benar ya. Nah, bagus Azam sama Fatir. Ibu kasih bintang, nak. Nah, coba perhatikan gambar di depan. Ibu punya 2 gambar. Nih, gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Apa perbedaan dari 2 gambar ini yang anak Ibu lihat? Ayo, siapa? Alisa dulu ya. Ya, di gambar nomor 2 kata Alisa banyak sekali sampah yang berserakan. Kemudian, coba Azam. Silakan, nak. Apa yang Azam lihat? Gambar yang kedua itu yang bersih. Iya, pada gambar yang pertama, gambar nomor 1 itu terlihat lingkungannya sangat bersih. Di sepanjang jalannya terlihat apa, nak? Bersih, tidak ada sampah. Bagus, pintar anak Ibu. Ibu kasih bintang karena sudah menjawab pertanyaan.
Nah, 1 bintang untuk Alisa, 1 untuk Azam, 1 untuk Zahira. Kita sebagai warga masyarakat sangat harus menjaga kebersihan dan kitalah yang bertanggung jawab untuk menjaga kebersihannya. Ini dia. Ini tanggung jawab terhadap masalah sampah. Tanggung jawab itu adalah keadaan wajib. Nah, ini perilaku tidak menjaga kebersihan dan akibatnya. Nah, yang pertama, membuang sampah sembarangan seperti gambar nomor 2 tadi. Akibatnya, ya, aliran sungai akan tersumbat dan selokannya juga tersumbat. Jadi kita harus bagaimana supaya lingkungan kita tetap bersih? Ya, betul. Kita harus aktif dan ikut serta menjaga kebersihan lingkungan. Caranya gimana? Ayo. Ya, salah satunya buang sampah pada tempatnya. Betul. Tidak membuang sampah ke sungai. Tidak buang sampah ke sungai. Bagus, betul. Sampah? Makanan. Ya, sisa-sisa makanan atau sampah basah ya. Ya, bagus. Ibu kasih bintang untuk yang sudah menjawab. Terima kasih ya. Nah, selanjutnya anak ibu akan mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Nanti duduknya per kelompok, satu kelompoknya 4 orang. Kita udah bagi kelompoknya ya. Sekarang silahkan duduk per kelompok ya. Nah, baiklah kita atur tempat duduknya dulu ya. Menjadi 2 kelompok ya. Nah, baiklah, Ibu bagikan LKPD-nya ya, Nak ya. Nah, petunjuk pengerjaannya, yang pertama, bacalah wacana tentang Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah dengan cermat ya. Nah, silakan anak Ibu kerjakan. Oke, kita mulai coba dari kelompok 1, bacakan hasil diskusinya ke depan. Siapa yang mau membacakan? Ya, Lili, yuk Lili, silahkan Lili. Saya Lili akan Membacakan hasil diskusi. kami bersama yang berjudul tanggung jawab warga masyarakat. Yang 1, sikap bertanggung jawab. Bagaimana menurut kelompok 2? Apakah sama jawabannya dengan kelompok Lili? Sama, Bu. Ya, bagus. Untuk kelompok 1, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1, Nak. Terima kasih, Lili. Nah, selanjutnya kelompok 2, silakan maju ke depan, Nak. Bacakan hasil diskusinya. Yuk, silakan Zahira bacakan. Saya Zaira dari kelompok 2. Terima kasih, Zahira. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 2, Nak. Nah, baik, selanjutnya setelah tadi. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini, Nak? Ada anak Ibu yang bisa menyimpulkan? Ya, Zahira. Silahkan, Zahira. Informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, dan mengapa. Ya, bagus, Zahira. Apa masih ada yang mau menambahkan? Ya, Fajar. Silakan, Fajar. Pentingnya memiliki sikap bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Ya, betul. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, dari pembelajaran kita tadi, apakah masih ada yang belum anak Ibu mengerti? Sudah mengerti semua? Nah, alhamdulillah sudah mengerti semuanya ya. Nah, bagaimana perasaannya belajar hari ini? Senang. Kita belajar pakai apa tadi, Nak? Ada video ya. Kemudian pakai apa lagi? Iya, ada gambar-gambar tadi. Senang kan? Nah, selanjutnya anak Ibu mengerjakan soal evaluasi. Di sini ada 6 buah soal. Nah, tadi kan dikerjakan LKPD-nya berkelompok ya. Sekarang evaluasinya kita kerjakan sendiri-sendiri lagi. Oke, nanti di sini tulis namanya. Nah, baik anak Ibu, supaya mengerjakan evaluasinya lebih semangat,
Coba kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Gimana nak? Udah selesai? Nah, kita kumpul lagi ya. Nah, nanti untuk tugas anak ibu di rumah, anak ibu coba buatkan pada buku tugasnya apa saja contoh penerapan sikap tanggung jawab anak ibu terhadap kebersihan di rumahnya ya. Buatkan 3 contoh ya. Nah, sekarang coba anak ibu periksa dahulu di sekitar tempat duduknya, di dalam lacinya apakah ada sampah. Ada nak? Ada. Nah, kita lakukan dahulu operasi semut ya. Nah, tadi kita sudah lakukan operasi semut dan sekarang tempat duduknya udah bersih semua ya. Nah, selanjutnya kita nyanyikan terlebih dahulu lagu daerah kita, judulnya Ayam dan Lapeh. Luruslah jalan saya semua, babelok jalan kayu jati, dimati indah karusua, ayam dan lapeh, ayam dan lapeh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, selanjutnya kita siap-siap untuk pulang. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Fajar, siapkan untuk pulang nak. Bersiap. Hormat, siap. Dan semua dimulai. Nah, baiklah, secara bergantian anak ibu keluar ya. Mulai dari kelompoknya Zahira dulu ya. Ini nak, ikut nak. Nah, Salam.